Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferdinanda. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 02 Binjai. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 253095555. Adapun kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja dengan materi Aku Pribadi yang Unik, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Demikian perkenalan saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai materi kita pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak persiapkan diri. Kita berdoa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih untuk Pilih Timothy. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan atau kita akan belajar tentang materi Aku adalah pribadi yang unik. Sebelum itu, Ibu mau biar anak-anak semangat pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu yaitu Mata Tuhan Melihat. Kita berdiri, kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Tadi kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang Ibu mau mengecek anak-anak pada pagi hari ini. Aurelia Ladies, kita Flora. Berarti hadir semua ya. Tidak ada yang izin. Kita berarti hari ini sehat semua. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sama-sama kita menjawabnya atau sama-sama bersuara. Aku pribadi yang unik. Ya, di sini semuanya pribadi yang unik. Di sini ciptaan Tuhan semua. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kita semua dari semua ini adalah ciptaan Tuhan. Baiklah, ada pun beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah: 1. Terbiasa melaksanakan ibadah wajib sesuai tuntunan agama kepercayaannya. Yang kedua, mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan dalam sebuah aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, menyadari bahwa diri ini memiliki peran yang berbeda dengan orang lain, temannya, serta yang keempat, mengetahui konsekuensi perannya terhadap tercapai tujuannya. Adapun pertanyaan omatiknya, apa itu unik? Yang kedua, apa artinya diriku yang unik? Sebutkan keunikanmu atau dirimu sendiri. Sebelum kita bahas ini, Ibu mau anak-anak menyaksikan sebuah video. Disimak dengan benar-benar dan dicermati dan dilihat. Yaitu laki-laki pasrah kepada Allah dan Tuhan mereka. Tuhan atau Yesus menciptakan siapa? Yang pertama siapa?
Yang kedua? Tuhan menciptakan debu dan kalau manusia perempuan dari tulang rusuk Adam. Itulah pertama kali manusia itu diciptakan. Jadi anak-anak tahu, jangan ditanya-tanya zaman dulu gimana ya orang menciptakan Adam dan Hawa. Bagaimana sih Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Apakah langsung dari pohon dengan kedipan mata? Kan tidak mungkin. Jadi anak-anak sudah tahu Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana. Yaitu pertama Tuhan menciptakan makhluk atau manusia yaitu laki-laki dari tanah dan debu. Makanya kalau kita sudah tiada di dunia ini, kita akan menjadi tanah, kita akan menjadi debu. Bagaimanapun kita akan kembali ke tanah dan debu. Manusia pertama itu Adam dan Hawa. Mereka disuruh menjaga itu taman apa? Taman Eden. Mereka disuruh menjaga Taman Eden biar tanaman yang ada di Taman Eden itu dijaga dengan baik, bisa dirawat dengan baik. Makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Gambar anak-anak laki-laki dan perempuan. Mereka ini sama ciri-cirinya atau tidak? Maka kita hari ini mengatakan ibu memberi tema yaitu aku pribadi yang karena kita diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Orang yang kembar saja bisa beda. Laki-laki bentuk rambutnya itu pendek dan lurus. Kimora sama ibu sama atau tidak? Apanya yang beda? Rambutnya, tinggi badannya, ya enggak? Warna kulitnya, walaupun sama-sama gemoy, tapi dari cara, dari bentuknya, dari bentuk rambutnya berbeda. Ibu rambutnya pendek, Kimora rambutnya panjang dan terikat. Walaupun ibu sama Kimora ini sama-sama perempuan jenis kelaminnya, tetapi ibu sama Kimora itu berbeda. Apalagi kalau kita sama-sama laki-laki, jenis kelamin saja berbeda. Di itu. Tapi walaupun berbeda, kita tetap saling menghormati dan saling menyayangi, saling menghargai. Sering dikatakan di dalam setiap sekolah itu dikatakan tidak boleh pembulian. Kalau orang bully tentang fisik, tentang tubuh, itu kita merasa insecure. Kok insecure enggak? Tidak percaya diri. Kalau ibu pun kalau dibully, ibu Nanda itu gendut tapi sudah biasa. Tapi ibu Nanda tuh jelek, ibu nih gini. Kalau sudah berlebihan, ibu merasa insecure, ibu merasa minder, ibu merasa hati atau perasaan ibu itu sakit. Sama kalau anak-anak dengan teman yang lain harus berkata dan bertutur kata yang baik dan sopan. Hari ini bahagia, hari ini senang, besoknya kita suka cita, besoknya kita cemburut. Apalagi kalau kita putus cinta. Ada yang punya cowok kan di sini? Oh, enggak ada. Puji Tuhan. Belum saatnya. Nanti kalau udah kuliah, walaupun cintanya ditolak, nanti jangan dukun bertindak kata orang. Kita, ibu bahas tentang pembulian di dalam sekolahan. Makanya kita setiap upacara atau guru yang lain mengatakan stop pembulian. Kita manusia yang unik. Kita manusia ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, ciri khas yang berbeda. Kita punya perasaan, kita punya emosi. Maka dari itu, anak-anak ibu, ketika kita berbicara dengan teman, harus disaring dan sopan. Apalagi dengan orang yang lebih tua. Kemarin kami kan belajar tentang aku pribadi yang unik. Udah kasih ciri-ciri nih. Kau tuh rambut keriting, kau tuh hitam, jelek. Kan sakit hati enggak? Sakit. Udah dia ngomongnya kasar, udah dia ngomongnya tuh nyolot kayak gini. Itu nandanya bahwa kita itu pembuli
pembulian. Contohnya banyak kejadian sekarang anak-anak yang gantung diri, bunuh diri, dia itu minum racun gara-gara pembulian di sekolah. Yang lagi viral yang ibu lihat di TikTok, ada sekelompok anak-anak membuli satu orang, dia tuh 10 orang. Satu orang lawan 10, ya nggak mampu lah yang satu orang. Pasti yang menang itu 10 orang. Dibilang kamu ini anak miskin, kamu ini jini, kamu ini. Tidak boleh. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Dia merasa kecewa, dia merasa sedih, dia malu untuk keluar. Udah viral, rambutnya dijambak, sampai kekerasan. Itu kan sudah ke emosi, sudah ke jiwa, sudah ke perasaan. Dia sudah dulunya dia bersyukur dia memiliki rambut yang keriting, hitam, mohon maaf mulutnya jongos, tapi dia itu sudah berani untuk keluar ke rumah. Makanya kalau anak-anak kalau muka nonton HP, jangan nonton game. Habis itu hargailah dirimu sendiri. Bu, menghargainya gimana? Kasih uang kah? Bukan. Mencintai, syukur, bahagia. Ini tubuh aku, ini loh diriku. Aku nih unik, aku nih pribadi yang unik. Aku manusia ciptaan Tuhan yang unik. Aku manusia ciptaan yang spesial, yang istimewa. Dari semua yang diciptakan Tuhan, manusialah yang paling istimewa. Makanya Tuhan Yesus itu menciptakan kita hari keberapa? Hari ke-6. Walaupun semua ada diciptakannya dari binatang, tumbuh-tumbuhan, yang merayap, yang melata. Tapi kenapa manusia itu hari ke-6? Karena manusia adalah manusia yang istimewa, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita ini adalah manusia yang unik, punya pribadi yang unik. Sama seperti yang dikatakan yang kita tonton tadi. Kita memiliki keunikan, kita memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi kita saling menghormati. Di sini ada 3 gambar. Di dalam kitab suci tadi atau di dalam video tadi dikatakan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Sekarang coba lihat. Di dalam gambar pertama ini adalah sekelompok anak laki-laki dan anak perempuan. Ini ada 4 gambar laki-laki, tapi mereka berbeda bentuknya sama atau beda? Beda. Ada yang pendek, kecil badannya, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang sedang badannya tapi menggunakan kacamata. Yang gambar ketiga, anggaplah saja ini adalah Hawa. Anggaplah saja ini adalah Adam. Kegemaran mereka dua ini berbeda, ciri-cirinya pun berbeda. Kalau Hawa tadi rambutnya lurus, tersenyum bahagia, beda dengan Adam. Yang Adam dia mancing nih, dapat ikan bahagia, senyum karena mendapatkan hasil mancing. Ciri-cirinya rambutnya pendek, tinggi badannya pun berbeda. Itulah keunikan manusia. Makanya anak-anak harus bersyukur, jangan minder, harus bangga nih. Jangan takut untuk ini aku loh, aku nih keren gitu. Harus percaya diri. Ada beberapa keunikan yang kita miliki. Ada berapa uniknya di sini? Ayo Kim, baca Kim. 1. Keunikan jasmani. 2. 2. Keunikan kemampuan atau bakat. 3. Keunikan sifat dan karakter. 4. Keunikan pengalaman. Keunikan yang kita punya, keunikan jasmani. Jasmani ini adalah badan nih. Kalau badan kita ini sehat, kalau mandi harus bersih, sikat gigi, pakai sabun, kuku dipotong, rambut pakai sampo, keteknya pakai apa? Pewangi. Badan kita bersih. Jangan sampai kita pergi sekolah itu kita tidak Kemampuan atau bakat itu seperti talenta. Talenta itu apa, Bu? Pandai menari, pandai menyanyi, pandai main bola kaki, bola tangan, bisa main sepeda, dia bisa melukis. Itu dinamakan dengan bakat. Dengan cara apa bakat tersebut bisa kita kembangkan? Dengan cara apa?
Berlatih dan belajar. Contohnya teman kita di sini, ada yang tahu enggak salah satu teman kita di sini adalah punya bakat? Kimora. Kimora bakatnya kita udah tahu semua. Dia sering tampil dengan cara dia berlatih, mengembangkan bakatnya sendiri. Berlatih belum tentu harus kita cari, oh kata Bu Guru harus cari pelatih. Tidak perlu. Dengan cara kita tampil, berani menampilkan diri sendiri. Setiap ada event-event, setiap ada acara, itu termasuk juga belajar. Di mana saja kita bisa belajar. Di YouTube banyak. Kita putar bagaimana cara gerakan yang baik, bagaimana melenggok-lenggok badannya. Yang ketiga yaitu keunikan sifat dan karakter. Itu adalah kita nih, yang baik, yang buruk, yang jahat, itu dinamakan karakter. Yang keempat, keunikan pengalaman. Contoh keunikan pengalaman itu adalah kamu merasakan pengalaman yang unik. Contohnya, Birli Timothy mancing tapi ke tempat yang nggak dapat ikan karena airnya kering. Dia nggak dapat ikan. Kalau dia tadi ibu katakan apa itu unik? Unik adalah lain daripada yang lain. Berbeda dari yang lain, tidak sama, tidak persis, masing-masing punya kemampuan keunikan tersendiri. Siska memiliki rambut pendek, tetapi dia tidak bisa menari. Sedangkan Nia itu rambutnya itu lurus, tapi dia memiliki keunikan dua, bisa menari dan bernyanyi. Itu adalah kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Kita masuk teks kitab suci sebagai perenungan. Untuk ayat 1 sampai ayat 26 sampai 28 ini kelompok 4 dan 3. Ayat 29 dan 31 itu kelompok 1 dan 2 untuk membaca ganti-gantian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada mereka, kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari ke-6. Baik, terima kasih. Kita sebelum diskusi, Ibu mau membahas sedikit tentang kitab suci. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Jadi sudah tahu kan bahwa kita ini mulia diciptakan itu. Baik, kita masuk diskusi. Nanti Ibu bagikan lembar LKPD-nya atau lembar kerja siswa 4 kelompok. Kelompok pertama Kimora, kelompok kedua itu Indira, kelompok ketiga itu Nikita Flora, dan kelompok keempat itu Birli Timothy. Jadi tak perlu lari dari tempat diskusi sama kawan. Apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberi soalnya dikerjakan pada ini.
lembaran Ibu berikan. Nanti kita sama-sama mempresentasikan di depan. Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakannya, diskusi sama-sama yang Ibu bagikan. Cara mengembangkannya bagaimana, Kim? Olahraga bagaimana, menari dan menyanyi bagaimana, hidup rohani itu maksudnya kamu sering ke gereja enggak? Kamu sering sembahyang enggak? Kalau sering tuh bagaimana? Oke, bantu kelompoknya biar lebih cepat. Kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Selamat pagi semua. Pagi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota karena mempunyai fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bakat adalah sebuah talenta yang diberikan dan dianugerahkan dari Tuhan. Apakah Anda sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Ya, sudah puas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kemora. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Pendapat kami dari kelompok 2 tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota tubuh adalah tubuh manusia terdiri dari banyak anggota tubuh karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Karena jika tubuh hanya memiliki mata, di manakah pendengaran dan di manakah penciuman? Maka dari itu Tuhan menciptakan anggota tubuh yang banyak dan lengkap kepada manusia. Apakah ada pertanyaan? Manusia itu berbeda-beda. Karena Tuhan menciptakan tubuh dan karakter manusia yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menciptakan semua manusia itu sederajat. Apakah jawaban kami sudah bisa dipahami dan jelas? Sudah, terima kasih. Tangan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Apakah ada yang ingin disampaikan? Iya. Jelaskan. Karena Tuhan menciptakan bakat yang berbeda-beda. Baik, apakah sudah puas? Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Karena tubuh tidak hanya ada satu anggota tubuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, 2, 3, mungkin ada pertanyaan? Apakah jika tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap dikatakan cacat? Ya, karena jika tidak mempunyai anggota tubuh yang lain, maka bisa dikatakan juga dengan cacat. Baik, terima kasih. Sama-sama. Tadi kita sudah mendengar dari setiap kelompok diskusi. Dari semua diskusi itu ada beberapa yang ingin Ibu tanyakan. Tadi kita sudah tahu kan, kita tadi sudah belajar apa itu bakat, apa itu ciri-ciri, apa itu unik, apa itu keunikan jasmani. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keunikan bakat atau kemampuan? Kelompok 1. Sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita. Itu saja jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kimora, tepuk tangan untuk Kimora. Apa yang dikata Kimora itu benar. Bakat itu atau kemampuan atau talenta itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Tidak bisa kita ganggu gugat. Kalau orang tersebut sudah memiliki talenta atau bakat atau kemampuan, itu tidak boleh kita abaikan. Harus berlatih dan harus bersyukur karena itu anugerah dari Tuhan. Jangan takut untuk mengembangkan bakat. Tadi kita sudah membahas tentang kerja kelompok, tentang ini atau itu. Sekarang Ibu mau anak-anak mengerjakan tugas tapi itu sendiri. Berpikir secara mandiri. Apa sih yang menurut saya ini? Apa sih sifat saya nih? Apakah saya jelek, baik, buruk, atau saya suka membuli teman? Di dalam lembar kerja ini Ibu mau
isi hati anak-anak harus sejujur-jujurnya. Harus diisi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Baiknya apa? Menolong teman. Buruknya contoh suka, ya ini kan sifat baik, ini sifat yang tidak baik, sifat buruk. Suka membuli kawan, mendorong kawan, ini suka menolong kawan, benci kawan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan mikir, ibu aja tahu diri ibu. Ibu nih baik, suka menolong. Kalau orang kesusahan ibu tolong. Ibu orang tidak ada duit, ibu kasih duit. Orang di jalan kalau perlu bantu ibu, ibu bantu gitu. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, dikumpulkan saja. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Ayo kumpulkan Aurel. Terima kasih yang sudah mengumpulkan hasil kerja mandiri maupun kelompok. Pada pagi hari ini Ibu ingin memberi kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada beberapa kesimpulan, yaitu tentang 1. Keunikan fisik. 2. Keunikan kemampuan. Yang ketiga itu keunikan sifat atau karakter. Yang berikutnya keunikan pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini adalah salah satu yang terpenting. Baik buruk, baik bahagia, baik suka maupun duka, itu paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda-beda dari segi fisik dan psikis agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Mulai saat ini, Ibu mau anak-anak menghargai diri sendiri dulu. Kamu hormat, kamu sayang dengan badanmu. Kamu sayang, kamu bangga dengan mukamu. Kamu bangga dengan bentuk tubuhmu. Harus bangga, harus pede. Jangan tidak pede. Orang bisa, kita juga bisa. Ibu berdiri di sini itu juga dari pengalaman yang baik dan yang buruk. Keunikan diri yang Ibu katakan tadi, bersyukur, berterima kasih, berdoa, jangan jauh dari Tuhan. Baik, di sini Ibu mau bertanya, apakah sudah jelas dari pertanyaan dari penjelasan Ibu atau materi hari ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu. Sudah jelas? Sudah paham? Jadi garis bawahi itu adalah bersyukur. Sudah jelas? Jadi ada 4 ya keunikan kita. Secara fisik, bakat, karakter, kemampuan, itulah keunikan yang harus kita syukuri. Kita anugerahkan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Minggu depan tolong cari gambar laki-laki dan perempuan. Kita akan mencari apa perbedaan yang ada di gambar tersebut. Mencari ciri-cirinya. Apa perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Kalau gitu, sebelum itu kita berdiri. Ibu mau anak-anak biar tidak tegang, biar kita bergoyang, badannya tersenyum mukanya, badannya bergoyang. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yeah. S U S. Yesus. Cek kebersihannya. Di sekitar kita ada yang kotor enggak? Ada sampah enggak? Ada sampah tidak? Ada yang buang sampah sembarangan tidak? Ada? Enggak ada. Bersih semua? Ibu mau lihat rapi enggak bajunya? Rapi enggak pakaiannya? Rapi. Pelajaran kita cukup sampai di sini.
Kita akan lanjut materi minggu depan, yaitu aku mengembangkan kemampuan diriku. Sekarang anak-anak berdiri. Ibu mau, ibu yang tunjuk. Ibu mau Indira Tripalela untuk maju ke depan memimpinkan doa penutup pada pagi hari ini. Karena Engkau telah memberkati dan membimbing kami dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dalam perjalanan sampai pulang ke rumah kami masing-masing. Amin. Baik, selamat siang. Tolong bukunya disimpankan, dirapikan. Sudah selesai? Berdiri yang rapi. Ibu akan pilih barisan yang rapi, akan maju ke depan. Salam sama Ibu. Ya, barisan ini. Billy, di situ. Billy. Keluar dulu. Ya. Terima kasih.